Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu, mari kita awali kajian kita malam ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan kaji kita sore As-Sajdah, surat yang ke-32, masuk kepada ayat yang ke-16. Surat ke-32 Sajdah masuk kepada ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Sampai di situ dulu. Ayat yang lalu kesimpulannya antara lain adalah bahwa orang-orang yang percaya dan yang membenarkan ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang apabila diingatkan, dibacakan, dijelaskan, diterangkan ayat-ayat Allah itu, mereka kharru sujada. Mereka tunduk, merendahkan diri, karena yang dibacakan itu adalah ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan mereka. Ketundukan dan kerendahan diri mereka dilambangkan dengan menyungkurkan muka mereka ke tempat yang sangat rendah, yaitu lantai atau bumi. Itu lambang yang mengingatkan kita manusia ko hina rendah. Kita terbikin dari tanah. Kalau tidaklah Allah menciptakan kita, tidak akan jadi orang gitu. Kira-kira itu ayatnya lampau. Kini kita lanjutkan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tatajafa menjauh rusuk mereka daripada madaji', tempat tidur. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan, dalam keadaan takut, dan tama'a, dalam keadaan harap, wa mimma, sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Mari kita pahami ayat itu dulu. Tatajafa, sebagaimana tadilah dijelaskan, menjauh, menjarak. Junub, rusuk, karena memang kita tidur kan miring. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal tidur itu miring. Miring itu bahasa mereng. Miring ke kanan, rusuk kanan di bawah, menghadap kiblat kalau bisa. Itu sunnahnya. Beko setelah lah talalot, beko tasarah lah. Tidak tahu lah.
Kama madok kita, pesong kita tak tahu boleh. Tapi awal tidur berzikirlah, menyebut nama Allah, rusuk kanan ke bawah. Akini ko rusuk mereka, lambung mereka menjauh daripada tempat tidur, madajat tempat tidur, firash. Itu menunjukkan bahwa malam hari mereka tidak habiskan hanya untuk tidur melulu. Ada sebagian malam itu yang mereka pakai untuk beribadah, untuk berzikir, berdoa, tilawah, atau untuk salat. Menurut para ulama, iko mengisyaratkan mereka ko malam hari ada waktu-waktu mereka yang mereka spesialkan untuk bangun. Waktu terbaik kan sepertiga malam tinggal. Sehabis gelap malam atau sehabis pekat malam, sepertiga malam tinggal namanya, mereka bangun. Dimulai daripada jam 2 lah, sampai nanti ujungnya ke salat subuh. Sampai salat subuh itu waktu sepertiga malam tinggal. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiga. Setiap malam. Lalu Allah Ta'ala berfirman, siapa yang berdoa, berdoalah, aku kabulkan. Siapa yang minta, mintalah, aku beri. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Setiap malam. Setiap malam. Nah, salah satu waktu terbaik untuk berdoa dan untuk istighfar kan ketika malam tinggal sepertiga. Jampe masih ada waktu. Bahkan 4:30 masih ada waktu. Pakai itu untuk salat. Minimal salat witir. Andaikan tadi malam tidak salat witir lah, atau kalau ada salat witir, nah salat witir itu murahnya. Bisa setelah Isya, bisa akan tidur, bisa tengah malam, bisa di ujung malam. Yang terbaik di ujung malam sebagai penutup untuk mengakhiri salat-salat sunat malam. Kan ij'alu akhira salatikumul lail al-witra. Jadikan dan usahakan penutup salat-salat malam kamu witir. Jadi witir yang terbaik di ujung malam. Setelah witir tidak ada salat lain. Cuma menunggu waktu subuh masuk, baru masuk subuh salat sunat fajar. Cuma witir itu boleh aja sesudah Isya. Sesudah Isya salat 2 rakaat ba'diyah langsung witir boleh. Witir. Kalau khawatir malih beko malih ku kalau setiap awak punya malih mah. Cuma malih kita beda-beda. Tiba rumah beko ndak teleki lah. Atau lah terlalu saya. Jago malam tu kadang-kadang payah. Ngikut jago na beko jangan sampai mengeleong lamo. Witir saja setelah Isya boleh. Memang ada hadisnya, memang Rasulullah pernah mengerjakan witir setelah Isya. Ya bisa saja sampai setelah Isya ke tidur tengah malam, ujung malam, boleh saja. Yang terbaik adalah di ujung malam sebagai penutup yang terbaik. Jadi ayat yang kita baca ini mengisyaratkan ciri orang-orang yang beriman, membenarkan ayat-ayat Allah. Pertama, apabila dibacakan, diingatkan. Kalau dakwah bukan hanya dibacakan, karena kita tidak paham kan. Dijelaskan, diterangkan, diuraikan ayat-ayat Allah itu sehingga paham dan mengerti. Paham dan mengerti mereka, lalu mereka kharru, menyungkur sujud,
sebagai tanda taat, tanda patuh, tanda merendah diri. Ya, ada orang nan sujud ke bawah ko, ndak jaleh mangga sujud. Tujuan sujud. Sehingga sujud itu ndak pengaruh. Sujud itu kan lambang yang menunjukkan kita tidak angkuh, tidak sombong, merendah di hadapan zat Allah. Itu sujud. Dan mereka tidak angkuh, tidak sombong. Mereka bertasbih, memuji Allah dan tidak sombong. Kemudian tatajafa, malam hari mereka tidak habiskan waktu mereka hanya untuk tidur. Tidak tidur kan? Bagi orang-orang yang tidak ada aktivitas, tidak ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan, disuruh cepat tidur supaya cepat bangun. Agar malam-malam hari bisa mereka bangun capek. Jam sampai, bolehlah setengah sampai, jadi jam 3 apa? Ketika sepi, ketika tenang, disitulah mereka yada'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan khaufan wa tama'a. Khaufan, takut kepada azab Allah, ya, takut kepada siksanya, termasuk takut kepada jangan-jangan ibadah mereka tidak terima. Perasaan itu harus ada. Takut, cameh, khawatir ibadah-ibadah kita, amal-amal kita, ketaatan kita jangan-jangan ditolak dan diterima oleh Allah. Terus ada. Juga takut karena kita banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, banyak keliru, banyak sasik, banyak melanggar. Takut kita kepada azab, siksa dan murka Allah. Namanya khaufan. Jadi mereka berdoa dalam keadaan seperti itu. Tabayang dosa, tabayang kesalahan, tabayang kekhilafan, tabayang kekeliruan, tabayang pelanggaran. Tabayang kelalaian. Tabayang lo ibadah-ibadah wak kok nak diterima beko. Wak lepas ni beribadah nak diterima beko. Namanya khaufan. Dan tama'a ko harap. Tama' lah menjadi bahasa awak mah. Tamak lah menjadi bahasa kita. Tamak banyak baca aku mah. Cama soalnya. Cama, cangok, lobo, serakah, tamak. Tamaan harap sangat. Di samping mereka takut, tapi juga harap kepada rahmat Allah, harap kepada ampunan Allah, harap kepada balasan Allah. Dua kondisi kok. Yang pertama, takut dulu. Takut, cameh, khawatir. Cameh ditakut tak? Cameh takut jangan-jangan ibadah kita tidak terima, ditolak. Takut, cameh, khawatir karena kita banyak lalai, banyak khilaf, banyak sesek, banyak keliru, banyak melanggar. Takut kita kepada azab dan siksa Allah. Tapi di samping itu tekanlah rahmat Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penerima Taubat. Allah Maha Pemaaf. Maka haraplah itu. Tekanlah Allah itu Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Lembut. Haraplah kepada rahmat Allah. Tekanlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan walaupun kecil, walaupun seketik. Tekanlah Allah tu syakur. Ata dorong lo ingin dapat balasan Allah. Ada kondisi itu. Kondisi antara harok ya takut. Dorang bahasa orang Minang harok kebuliah cameh kehilangan. Harok kebuliah cameh kehilangan. Tu bahasa orang awak. Kalau bahasa kajinya tu mah
khaufan wa tama'a. Atau ulama mengecekkan adalah khauf dan raja. Raja ku harap, hampir sama dengan tama', tapi beda pemakaian. Atau kondisi. Jadi kita ko hendaknya ketika kita berdoa, doa kok doa minta ampun, doa untuk taubat dan segala macam. Doa kita takut azab, dapat siksa, masuk neraka dan segala macam. Berdoa cukup tu kondisi seperti itu. Nabi Ibrahim doanya kan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum wa mimma sebahagian, tidak satu Allahnya, mim sebahagian ma apa yang telah razaqna, yang telah kami beri rezeki mereka infakkan. Kesadaran bahwa setiap harta yang kita peroleh di situ ada hak orang lain, itu penting. Wa fi amwalihim haqqun, dalam harta mereka ada hak orang lain, hak peminta dan orang tidak minta. Nah, ciri orang-orang yang beriman kepada Allah, di samping ciri letih, mereka sadar sepenuhnya dalam harta mereka ada hak orang lain yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan kepada mereka, dan mereka mengerti itu. Lalu karena itu mereka infakkan. Ada hak karib kerabat, ada hak orang miskin, ada hak orang yatim, ada hak fisabilillah, ada hak ibnu sabil dan seterusnya. Nah, termasuk adalah situ hak nafkah wajib kita kepada keluarga, kepada orang tua. Sebahagiannya mereka nafkahkan, mereka infakkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Mereka infakkan. Ini ciri mereka. Orang yang betul-betul percaya, beriman, innama yu'minu, betul-betul beriman ya. Apabila mereka diingatkan kepada ayat-ayat Allah, dibacakan, dijelaskan, diterangkan, mereka tunduk, patuh, menyimak, mendengar, lalu mereka menyungkurkan diri, tanda tidak sombong. Malam hari mereka isi pula untuk melakukan ibadah-ibadah sunat. Lalu dalam harta mereka yakini ada hak orang lain, baik orang tua minta ataupun tidak meminta. Ikulah golongan atau kelompok orang-orang yang berakhir nanti di akhirat dengan kebahagiaan, dengan hasanah. Ini dia dua kelompok, dua golongan. Golongan yang percaya, golongan yang tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan jasad baru mereka setelah hancur. Kan bermula kaji dulu, waqalu a idza dhalalna fil ardi. Mereka berkata, apakah bila jasad-jasad kita sudah hilang lenyap, hancur di muka bumi, di bumi, apakah kita nanti akan dibikinkan jasad baru? Mereka tidak percaya. Kan bermula di situ. Jadi mereka pun tidak yakin, tidak percaya Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali. Sebaliknya orang yakin, orang yang percaya, orang yang beriman, ciri mereka, nah itu dia. Ciri orang yakin, ciri yang percaya, apabila dibacakan, diingatkan ayat-ayat Allah, kharu sujada. Yang kedua, tatajafa junubuhum. Mereka
menjauh rusuk lambung mereka di tempat tidur. Tidak lekik ke kasur. Artinya lah kita jalan je ko. Sebagian malam mereka pergunakan untuk beribadah. Bisa salat, bisa tilawah Quran, bisa berzikir, bisa berdoa, bisa istighfar. Kalau guru-guru, ustaz-ustaz, ulama-ulama membaca kitab, menelaah, mengkaji, menganalisa, bahkan menulis buku-buku. Itu termasuk mengisi malam-malam hari. Terkenal nanti namanya Qiyamul Lail, bangun di malam hari. Nah, Qiyamul Lail itu bukan hanya salat, bukan. Pokoknya bangun di malam hari, isi malam hari itu untuk beribadah kepada Allah. Bisa salat minimal 2 rakaat atau witir. Di samping itu berdoalah, karena itu waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah. Minta ampunlah, karena waktu sahur waktu terbaik itu minta ampun. Dalam kondisi takut dan harap. Takut dan harap. Takut itu tidak muncul kalau kita tidak sadar bahwa kita bersalah, bahwa kita berdosa, bahwa kita melanggar, kita tidak taat, kita derhaka, kita bangkang. Kalau kita tidak sadar, tidak takut. Kalau kita tidak tahu loh tentang kebesaran Allah, tentang kemahakuasaan Allah, tentang azab Allah, siksa Allah, tidak tumbuh takut. Gitu nanti harap. Kenapa harap? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pentobat, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Mensyukuri. Tiba harap. Mula harap ke boleh, cameh kehilangan. Dan pada harta mereka ada hak orang lain, lalu mereka infakkan. Setelah itu, setelah kita paham dua kelompok, lalu apakah sama kedua kelompok? Jawabannya tidak sama. Tidak sama. Untuk kelompok yang beriman dengan ciri-ciri tadi, Allah telah persiapkan untuk mereka. Allah sendiri yang mempersiapkan untuk mereka yang Allah persiapkan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan mereka. Supres. Fala ta'lamu nafsun. Fala ta'lamu, maka tidaklah tahu nafsun seseorang diri ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka, sesuatu yang menyenangkan hati mereka, menyejukkan bola mata mereka, menyenangkan hati mereka. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, sesuatu yang belum pernah terdengar di telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang belum pernah terlintas di hati. Apa itu? Allah persiapkan balasan, ganjaran, rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman terkait sesuatu yang luar biasa. Bagaimana luar biasanya? Belum pernah dilihat. Bagaimanapun orang bercerita tentang keindahan, tentang kenikmatan, segala macam, belum pernah terdengar. Hanya luar biasa. Bagaimanapun orang mengkhayalkan, mengangankan, tapi tetap tidak sebanding dengan apa yang telah Allah persiapkan. Intinya, Allah telah mempersiapkan, Allah sendiri yang mempersiapkan sesuatu yang akan disuguhkan, yang akan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman itu. Beriman kepada ayat Allah dan seterusnya ke bawah. Allah persiapkan sebagai surprise, seperti kejutan
Kejutannya luar biasa, belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah dilihat, belum pernah, bagaimanapun orang mengkhayalkannya tidak bisa menghayal, tidak terlintas kenikmatan itu di hati manusia. Itu namanya fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun bima kanu ya'malun. Aduh, sebagai balasan, jazaan sebagai balasan bima kanu, balasan daripada apa yang telah mereka kerjakan berupa amal saleh di atas dunia. Itu namanya jazaan. Garis bawahnya, Allah telah mempersiapkan sedemikian rupa. Yang mempersiapkan itu Allah. Sang kita manusia maka mempersiapkan minantu ketibo lah habis hari minantu. Bila minantu bulan Desember. Ini bulan aku Oktober, ala mulai kasak kusuk. Itu cik. Lah bagai macam persiapan. Hampir dekat ke hari H, makin banyak persiapan kita. Bila perlu pinjam dulu. Pinjam ke sinan, pinjam ke siko. Untuk menyambut kedatangan menantu. Apalagi menantu jolong. Menantu jolong ko adalah rancaknya lalu buruannya. Rancaknya disambut dia jolong menantu orang. Buruannya cepet pindah. Cepet pindah ke lekang. Itu loh bedo no menantu jolong. Di sekolah lagi. Di masjid ko ndak ada di luar. Itu risiko menantu jolong. Bagaimana persiapan orang menyambut manusia? Itu menantu. Kini ko datang apa dari pusat dari Jakarta. Heboh pemerintah daerah menyambut. Berbagai macam persiapan. Sebab negara datang ko makin gadang orang ke datang, makin terhormat, makin mulia, maka sambutannya makin luar biasa. Kini hamba-hamba Allah yang menyediakan sambutan itu. Allah yang mempersiapkan. Namanya nuzul, hidangan istimewa, suguhan istimewa. Sesuatu yang dipersiapkan untuk disuguhkan, untuk dihidangkan kepada hamba-hamba Allah. Apa sesuatu itu? Mala ain ra'at. Belum pernah dilihat oleh mata. Apa sesuatu yang Allah persiapkan itu? Wala uzunun sami'at. Belum pernah terdengar oleh telinga. Ceritanya, kabar-kabarnya, info-infonya. Wala khatara ala qalbi bashar. Bagaimanapun orang mengangan-angankannya, tidak terangankan. Itu yang Allah persiapkan sebagai nuzulan, suguhan istimewa, balasan istimewa, apa yang mereka amalkan. Sabananya itu bukan balasan. Sabananya bukan balasan. Karena tidak ada lo kerja kita yang berhak Allah balas tu. Balasan kau kan sesuatu yang kita terima, dek kita ubek sesuatu. Yang kita kerjakan mengko Allah akan membalas kerja kita lah. Logikanya. Yang kita kerajuan mengko Allah akan membalas lo kerja kita. Lagi kita tolong Allah dah. Cuman Allah sendiri yang menamakannya dengan balasan. Allah sendiri yang menamakan balasan, jaza. Kadang dinamakan dengan ajran, upah. Kadang dinamakan sawab itu pahala. Akan kembali kepada kita oleh faedah, manfaat, gunanya yang kita kerjakan. Semuanya rahmat Allah. Jadi apa-apa yang kita lakukan di dunia, kalau ikhlas,
Yang kita kerjakan itu betul-betul Allah redai, Allah senangi, pasti ada balasan. Walaupun secuil. Inna Allah la yazlimu misqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi perbuatan baik yang kamu lakukan walaupun seberat zarah, pasti dibalasinya. Aku namanya jazaa'am bima kanu ya'lamun ya'malun. Setiap Jumaat membaca aku Setiap Jumaat dibaca, cuman ada yang paham, ada yang tidak. Dikaji ke petangnya balik aku. Ada orang nang kaji Jumaat subuh pagi itu memang pai sujudnya. Manganu sujud yang mengertinya. Ada orang nang mengerti manganu sujud. Ada orang nang paham ana dibaca imam. Dia paham, dia mengertinya, berpengaruh ke dirinya. Jadi hendaknya kita ketika imam membaca Qadir Jumat, dia kita lah paham ya, ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ada bekasnya, ada kesannya. Ada perubahannya pada diri kita. Bahasa rupanya amalan-amalan kita kok semuanya ada jaza, ada balasan yang Allah persiapkan. Balasan yang menyenangkan, membahagiakan. Yang tak bisa kita khayal, kita gambarkan. Balasan yang Allah persiapkan. Aku namanya mendorong untuk menyumangei. Tahu menyumangei? Di kami sumangei ko gulai ko. Menyemangati, mendorong, menambah motivasi, menambah giat bagi orang yang beramal. Perlu orang beramal ko dia gih kabagembira, dia gih semangat, dia gih dorong dan motivasi. Nak bertambah giat, bertambah semangat, bertambah terdorong, bertambah rajin. Ko namanya bisyarah, ko kabagembira namanya. Kabagembira untuk orang-orang yang beriman. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukira. Nah, kabar gembira kepada orang beriman itu. Tapi cirinya tak itu. Ciri orang itu adalah yang telah diriwayatkan tadi. Itu untuk kelompok orang-orang yang beriman, kelompok untuk orang-orang percaya, kelompok untuk orang yakin kepada Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, Allah Maha Agung. Untuk menghidupkan manusia sudah mati itu gampang bagi Allah. Tidak sulit. Untuk apa kita dihidupkan balik? Tapi untuk dipanggil, dimintai tanggung jawab. Sebab kita kok kata dunia kan ditugaskan. Kita diciptakan menjadi orang, menjadi manusia untuk bertugas di muka bumi kok. Mengelola bumi, menguasai bumi sesuai dengan aturan Allah. Selesai beko, dipanggil, ditanya, disidang, diadili, diminta tanggung jawab, lalu diberi balasan. Aku balasan untuk orang yang beriman. Setelah itu selesai, dalam ayat itu masih ada ketua. Setelah selesai dalam ayat itu, maka tiba ayat baru. Dua kelompok itu, dua golongan itu, golongan yang percaya, yakin dan beriman, dan golongan yang tidak. Kan dua kelompok manusia kan? Kelompok dua memang, no? Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Dua kelompok itu. Apakah sama dua kelompok kok? Ya tidak sama lah. Sebagaimana tidak samanya siangnya malam. Tidak sama siang dengan malam, putih dengan hitam. Naik you turun. Tidak sama. Balabo yang merugi tidak sama. Saling berlawanan. Untuk itu tidak sama antara orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Orang yakin dengan tidak yakin. Tidak sama.
Balasan mereka tidak sama. Karajo mereka di dunia ko tidak sama dah. Orang-orang beriman, inyo di dunia ko tahu inyo manga di dunia. Karajonyo apa ni kalau kon jalih dia. Orang yang tidak beriman, karajo di dunia karajo jo, tapi tidak jalih alamatnya. Kita masuk sikus ketika andaikan tak beriman lah kita kah, tak tentu kita kau kemanga kita. Paling-paling ba nak ke makan sih, ba nak ke makan. Ba makan nak ke bertambuh. Lalu nak ke bakaruah. Nak lasuah. Itu sih. Dek beriman kita tahu. Kita dek beriman, dia dapat petunjuk oleh Allah. Mengerti kita kau mengai duit. Untuk apa hidup dan kenapa dihidupkan. Lalu apa yang mesti kita lakukan dalam hidup kau. Kekamas setelah hidup tu dek beriman tu. Beriman, jalih kita. Subuh salah jago kita, jalih kita. Awak kalau jago subuh mengai kerja awak. Kaya bodoh, jalih kerja awak. Surah bulat semayang. Jalih haran. Orang yang tak beriman, kerja juga lelok. Macam-macam. Tak jalih. Ada aturannya. Untuk itu, tidak sama dua kelompok ko. Afaman kana mu'minan, kaman kana fasikan. Apakah sama? Itu taswiyahnya. Istifham pertanyaan. Tapi bukan pertanyaan. Untuk menyatakan sama, apakah sama? Maka apakah sama? Man kana mu'minan, orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang yakin, dengan orang yang fasik. Jawapannya la yastawi, tidak sama. Malah sama. Tidak sama lah. Sebagaimana tidak sama yang cakap. Cik suwak, cik kidah. Cik ke muka, cik ke belakang. Cik menjungging, cik menelantang. Tak sama dah. Sama lah. Maka sama. Orang beriman, jalih dia menganyu dik. Orang yang setengah-setengah beriman, kadang-kadang jalih, kadang-kadang tidak. Orang yang kafir, duitnya cuma kini saja. Alamat tiba kok habisnya. Orang beriman tak? Dia yakin kepada Allah Maha Kuasa bahwa setelah mati hidup beliau. Itulah hidup yang kekal abadi. Dia akan dipanggil, akan dimintai pertanggungjawab. Itu beriman. Orang yang tidak beriman tak? Dia tidak beriman kepada Allah, tidak percaya ada akhirat, maka karajo no sakoto hanyalah untuk kepentingan hidup. Hanya semata-mata untuk hidup. Kok lebana buat baik kegiatan sosial, ini yang mendorongnya bukan iman. Nya buat baik itu bukan karena iman kepada Allah, bukan karena harap balasan Allah, nya dapat iman. Atau motivasi dunia. Atau memanglah kebiasaannya buat baik. Lingkungannya baik-baiknya baik salah. Tidak dorong oleh iman. Itu maka ayat berikutnya dikatakan afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun. Kalau memang tidak sama dua kelompok ko, tentu balasannya juga tidak sama. Kesudahnya tidak sama. Cik ke surga, cik ke neraka, cik dapat rahmat, cik dapat murka. Cik dapat rahmat, cik dapat laknat, cik dapat reda, cik dapat murka. Tak sama. Sama. Balasan tu ya. Afaman kana jalih. Ana fasik mukminan. Afaman kana mukminan kaman kana fasik. Fasiqat. Kita minta waktu seminit. Fasik. Yang dikatakan fasik adalah orang yang keluar daripada ketaatan. Tidak taat.
Arti fasik itu keluar. Keluar. Jadi al-khuruj min ta'ah, keluar daripada kata ndak taat, ndak patuh, ndak tunduk, ingkar, bangkang, durhaka, fasik. Orang beriman adalah orang yang taat, orang yang patuh, orang yang percaya, orang yang yakin. Maka apakah sama orang beriman dengan orang yang bangkang? Tidak sama. Fasik orang yang tidak taat, orang yang tidak patuh, orang yang tidak tunduk, orang yang tidak percaya, orang yang bangkang, orang yang durhaka, orang yang menentang. Fasik lawannya mukmin. Apakah sama orang mukmin dengan orang fasik? Tidak sama. Hidupnya tidak sama, matinya tidak sama. Balasan tidak sama, kesudahannya pun tidak sama. Kalau tidak sama, tinggal pilih. Tinggal pilih. Wa hadainahu najdain. Kami telah tunjukkan dua jalan. Kama, kesenang ke surga, engkabari ke neraka. Tidak percaya den atas sarah. Nah, jalan-jalan kedua. Lah, kan masuk surga kan? Mukmin, harus mukmin. Kalau kamu masuk neraka, jadi orang fasik. Jalan terbantang dua. Mau ke surga, mau ke neraka. Lagu tidak salah. Mau ke surga, mau ke neraka, terserah anda je nak. Sekian kajian, agak menangik-nangik, kita mengaji seketik supaya terjago. Entar lalu. Semoga berfaedah dan bermanfaat apa yang kita sampaikan, sehingga kalau dibaca oleh Ustaz Kari di hari Jumat, seketik-ketik letak bayang-bayang kita, ko makasihnya. Oi. Kafir. Fasik itu kadang-kadang ada yang sampai ke kafir. Tingkat fasik tertinggi kafir dan syirik. Tapi tidak fasik kafir. Orang Islam adalah fasik. Orang yang tidak taat, orang yang tidak patuh, orang yang fasik. Makin banyak bangkangnya, banyak derakonya, banyak menentangnya, makin tinggi tingkat kefasikan. Puncaknya kafir. Orang kafir fasik, tapi tidak semua orang fasik orang kafir. Lah, godok cukup boleh, tapi tidak setiap orang boleh godok, itu salah. Cik kambing boleh. Sekian. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.